Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu mengenai penyelidikan IPA dan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Jika pernah, berapa tingginya? Jadi, kegiatan tersebut merupakan contoh dari pengukuran. Contoh lainnya yaitu mengukur panjang meja, mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian pengukuran, membandingkan satuan baku dan tidak baku, kegunaan satuan baku dalam pengukuran, mengkonversi satuan dalam sistem internasional, dan melakukan pengukuran dengan satuan baku. Nah, anak-anak, jadi apa sih pengukuran itu? Pengukuran merupakan proses menyandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, misalnya, kalian akan mengukur panjang dari sebuah ballpoint dengan menggunakan penggaris. Itu artinya bahwa kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi, di penggaris tersebut ada skalanya, ada skala incinya atau juga sentimeter. Nah, pengukuran termasuk ke dalam kegiatan pengamatan pada proses penyelidikan IPA. Anak-anak masih ingat tidak? Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai penyelidikan IPA yang meliputi pengamatan, melakukan inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, di dalam pengukuran terdapat istilah besaran dan satuan. Apa itu besaran dan apa itu satuan? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka, sedangkan satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Ada dua macam satuan, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, berikut merupakan contoh dari besaran. Tinggi badan merupakan besaran. Nah, contoh lain dari besaran itu ada panjang, lebar, massa, waktu, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah terdapat besaran pada gambar berikut? Ya, terdapat besaran. Panjang telinga kelinci, jarak loncatannya, dan frekuensi menarik napasnya setiap menit termasuk dalam besaran. Kemudian, apa saja yang akan merupakan besaran? Warna, bau, kasih sayang kelinci terhadap anaknya termasuk ke dalam bukan besaran. Karena warna, bau, kasih sayang tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai contoh dari besaran. Sekarang contoh dari satuan. Satuan panjang contohnya ada meter, inci, hektar, dan lainnya. Sedangkan waktu contohnya ada jam, menit, hari, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari suhu ada derajat Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, dan Celsius. Nah, dari hasil pengukuran itu nanti terdapat nilai atau angka dan juga satuan. Perhatikan contoh berikut. Panjang meja 2,5 meter. Panjang merupakan besaran, 2,5 merupakan nilai atau angka, dan meter merupakan satuan. Contoh berikutnya,
Lebar meja 7 jengkal. Lebar merupakan besaran, 7 merupakan nilai atau angka, dan jengkal merupakan satuan. Gambar tersebut merupakan gambar dua orang anak yang sedang mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Apakah pengukuran tersebut menggunakan satuan baku atau menggunakan satuan tidak baku? Pengukuran tersebut menggunakan pengukuran dengan satuan tidak baku, yaitu jengkal. Hasil pengukuran berbeda-beda karena mereka menggunakan satuan jengkal untuk mengukur panjang, sedangkan panjang tangan mereka berbeda. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil pengukuran yang sama, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang atau yang disebut dengan satuan baku. Satuan baku merupakan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang, sedangkan satuan tidak baku merupakan satuan yang hasilnya berbeda-beda setiap orang. Contoh satuan baku yaitu meter, kilogram, sekon, dan lain sebagainya. Kemudian contoh satuan tidak baku yang sering digunakan yaitu pada satuan panjang, yaitu jengkal atau jarak ujung ibu jari sampai dengan jari kelingking, kemudian ada depa atau jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan telunjuk kanan ketika tangan direntangkan ke samping kiri dan kanan. Kemudian ada hasta atau jarak siku hingga ujung jari tengah. Kemudian ada langkah atau jarak antara kedua kaki pada saat melangkah. Kemudian kegunaan satuan baku di dalam pengukuran, yaitu untuk menyeragamkan hasil pengukuran yang disepakati oleh para ilmuwan yang dikumpulkan menjadi satuan besaran pokok. Kumpulan tersebut menjadi sistem satuan standar internasional. Satuan internasional merupakan satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan internasional terdiri dari 7 satuan yang melambangkan 7 besaran. Besaran tersebut yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Konversi satuan. Nah, apakah konversi satuan itu? Tadi kita sudah belajar ya mengenai satuan, ada meter, sekon, kilogram, watt, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita mengukur sesuatu yang besar sekali, tidak bisa kan dituliskan dengan angka saja karena terlalu panjang. Contohnya mengukur jarak bumi ke matahari, ternyata jaraknya sekian ratus juta. Nah, pasti nolnya banyak sekali, susah ngitungnya. Nah, untuk menentukan hasil pengukuran lebih besar dan lebih kecil, maka digunakan awalan-awalan berikut ini. Di fisika, ada yang namanya awalan. Awalan ini akan ada di depan satuan. Berikut merupakan tabel awalan satuan dalam sistem internasional dan kelipatannya. Kemudian, ini merupakan tangga konversi satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Bagaimana cara kerjanya? Setiap turun satu tangga, nanti kita kalikan dengan 10. Jikalau nanti naik satu tangga, kita bagi dengan 10. Contohnya 5 km sama dengan berapa meter? Dari kilometer sampai dengan meter itu turun 3 tangga, sehingga dikalikan dengan 1000. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Kemudian ini merupakan tangga konversi satuan massa. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Prinsipnya sama dengan tangga konversi satuan panjang. Setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10, dan setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Berikut contohnya. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Karena dari gram sampai dengan miligram turun 3 tingkat, sehingga dikalikan dengan 1000. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Ibu
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.